Memang benar bahwa saat ini kita hidup di masa yang penuh tantangan, turbulensi, dan ketegangan. Kita dapat mengamati bahwa dunia kita bergerak ke arah yang berbahaya yang bertentangan dengan perdamaian, kesetaraan, dan pembangunan. Kita menghadapi banyak masalah penting yang tidak mudah dipecahkan, dari konflik, kelaparan, perubahan iklim, dan krisis energi, hingga politik yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan blok-blok ideologis. Kita dapat dengan pasti mengatakan bahwa dunia kita sedang berapi-api. Tidaklah egois untuk mengatakan bahwa kita hidup di zaman yang akan menentukan apakah kita akan mampu menghadapi tantangan antara menang atau gagal. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir, karena kita harus bertindak sekarang. Selama 10 tahun terakhir, China telah mengatasi banyak resiko dan tantangan, pencapaian kemenangan besar satu demi satu, seperti yang ditunjukkan oleh pengentasan kemiskinan, pencegahan dan pengendalian epidemi, dan promosi reformasi untuk memastikan penghidupan masyarakat. Ini tidak dapat dipisahkan dari keunggulan sosialisme dengan karakteristik China dalam memusatkan kekuatan untuk usaha-usaha besar. Keuntungan yang luar biasa ini adalah manifestasi konkret dari atribut paling esensial dari sosialisme dengan karakteristik China. Pencapaian 10 tahun telah menunjukkan kepada kita bahwa latihan adalah batu ujian terbaik untuk menunjukkan apakah jalannya layak dan sistemnya sesuai. Inilah alasan mengapa banyak negara di dunia menyambut sang adidaya baru. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Di masa sulit ini, selalu baik untuk memuji ide-ide bijak dan tindakan nyata. Proposal 6 poin China adalah contoh dari ide-ide tersebut. Bahkan, proposal tersebut dapat kita sebut sebagai prinsip yang siap menjawab tantangan saat ini dan masa depan. Selama pidatonya dalam sesi debat di PBB, Wang Yi mengusulkan prinsip pertama memilih perdamaian daripada perang. Sebagai umat manusia, tentu kita harus menyelesaikan perselisihan melalui cara damai seperti dialog, mediasi, konsultasi, mengungkapkan dan memahami keprihatinan dan pandangan satu sama lain. Sejarah kita menunjukkan bahwa tidak ada pemenang dalam perang apapun, seperti korban jiwa, kehancuran infrastruktur, dan dampak perang terhadap keamanan global, rantai pasokan, dan ketahanan pangan hanyalah beberapa contoh bagaimana kita semua kalah perang. China memiliki lembaga internasional yang terbuka dan transparan, yang dapat bertindak sebagai pusat penyelesaian sengketa. Selain itu, kita dapat mempertimbangkan untuk memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi yang mewakili semua orang, dan memberikan kekuatan tambahan. Ada banyak upaya untuk pembangunan dan pengurangan kemiskinan di seluruh dunia. Beberapa dari mereka sebagiannya berhasil, dan beberapa lainnya harus gagal. Sayangnya, kemiskinan dan kelaparan masih menjadi masalah terbesar di zaman ini, dan kita membutuhkan tindakan yang lebih nyata. Wang Yi juga menyerukan untuk menempatkan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di pusat agenda internasional dan memastikan bahwa semua orang dan negara akan mendapat manfaat darinya. Bagian terpenting dari poin ini adalah bahwa kita harus lebih fokus tidak hanya pada pembangunan itu sendiri, tetapi pada pembangunan yang akan membagikan buah-buah pembangunan bagi banyak orang. Jadi, sudah sepatutnya kita mendahulukan orang, dan tindakan nyata harus ditujukan untuk ini. Masa depan kita bersama adalah tentang sepenuhnya memberantas kemiskinan dan kelaparan, bahwa siapapun, dimanapun akan menjalani kehidupan yang layak. Penting untuk disadari bahwa kita perlu mengimplementasikan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Inisiatif pembangunan global benar-benar akan memainkan peran penting dalam hal ini, dan menempatkan manusia sebagai pusat dari semua upaya.
sangatlah penting untuk mengatasi krisis seperti krisis pangan dan energi, masalah rantai pasokan, kelaparan global, dan utang. Kita tidak bisa lagi menerima alasan seperti ini masih normal, sementara beberapa orang hidup dalam kemiskinan, atau dengan alasan kita masih punya waktu. Sudah saatnya kita harus bertindak sekarang dan mendukung inisiatif yang dapat memberikan dampak positif. Selama pidatonya, Wang Yi juga mencatatkan bahwa sangatlah penting untuk membangun dunia yang terbuka dan ekonomi yang terbuka pula. Adalah fakta bahwa proteksionisme tidak akan pernah berhasil karena hanya dapat merugikan komunitas di seluruh dunia. Sudah menjadi sifat kita sebagai manusia untuk saling terbuka, berbagi buah dan hidup di dunia terbuka dengan ekonomi terbuka. Dunia kita saling berhubungan dan tidak ada negara atau masyarakat yang dapat berkembang di bawah kebijakan proteksionis. China memiliki banyak organisasi internasional yang memastikan bahwa ekonomi terbuka juga merupakan ekonomi yang adil dan sistem perdagangan terbuka. Dan yang paling penting adalah World Trade Organization atau WTO yang bekerja untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral, mendorong keterbukaan dan hubungan perdagangan yang baik antar negara dan masyarakat. China sudah mengalami hidup di masa-masa sulit dan melihat banyak ketegangan. Sebenarnya semua ketegangan ini terkait dengan blok dan kelompok politik yang saling berhadapan. Yang kita butuhkan adalah konsultasi, dialog untuk bekerja sama menuju masa depan yang lebih baik, dan bekerja sama untuk memastikan bahwa semua orang menang. Konfrontasi hanya akan mengarah pada konflik dan perang, krisis baru, dan penderitaan manusia. Tidak ada yang bisa memenangkan konfrontasi seperti itu, dan dunia tidak membutuhkannya. Proposal dari China ini adalah sangat baik dalam menyerukan kerjasama. Inilah mengapa banyak negara di dunia yang mendukung proposal kerjasama China ini, karena tampaknya tidak mungkin membangun dunia yang damai dan sejahtera. Dunia tidak akan menjadi lebih baik jika kita terus membangun blok dan membagi dunia dengan memaksa negara untuk memilih sisi dan membuat tirai besi lain. Kita membutuhkan lebih banyak pemahaman dan dialog, lebih banyak kerjasama dan pembangunan, lebih banyak demokrasi dan kebebasan. Apa yang membuat dunia lebih baik adalah kerjasama, bekerjasama dan bertindak sebagai satu kesatuan untuk masa depan yang lebih baik. Hanya ada satu kemanusiaan dan hanya ada satu masa depan, yaitu masa depan kita bersama. Sangatlah mudah untuk membagi dan mempersenjatai banyak alat untuk membahayakan negara lain. Namun ini menciptakan lebih banyak masalah dan ketegangan. Memperlakukan orang lain secara tidak adil hanya dapat menyebabkan polarisasi, lebih banyak konflik dan eskalasi konflik semacam itu. Kita harus berpikir bagaimana menghubungkan masyarakat dan negara, bagaimana membangun jembatan daripada meruntuhkannya. Tentu akan ada perbedaan pendapat, tetapi dengan bertindak bersama dalam dialog dan saling pengertian, kita dapat menemukan titik temu. Yang kita butuhkan adalah pendekatan multilateral dengan hak dan aturan yang sama untuk semua negara. Dengan organisasi internasional seperti PBB dan WTO di jantung multilateralisme, kita dapat bekerja untuk memastikan bahwa hak dan aturan ini akan dihormati. Multilateralisme sangat penting untuk ini karena merupakan dasar untuk persamaan hak, kesempatan, perlakuan yang adil dan aturan untuk semua negara. Ini akan memperkuat dan memastikan keamanan, pembangunan dan persatuan internasional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Lebih banyak perpecahan tentu tidak akan membantu kita. Blok dan konfrontasi hanya dapat menyebabkan bencana dan masalah lain. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan benar bahwa dunia kita berada dalam masalah besar karena perpecahan semakin dalam, sementara tantangan menyebar lebih cepat. Sudah waktunya mengesampingkan perbedaan ideologis dan bergerak maju untuk menghadapi tantangan dan menghadapinya. Hanya bersama-sama kita akan membuat dunia kita lebih baik untuk semua. Kebahagiaan datang dari kerja keras, begitu juga dengan pencapaian. Di balik pencapaian besar adalah kekuatan perjuangan, perkembangan dan perubahan di era baru tidak datang dari surga atau diberikan oleh orang lain. Sebaliknya, harus dicapai melalui perjuangan secara terus-menerus. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Apakah tatanan dunia yang diajukan China bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik lagi untuk dunia di masa depan? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.